Dewan juri yang terhormat, materi yang dipilih adalah teknologi informasi, dan inilah dia penampilan dari SMA Negeri Unggul Tunas Bangsa. Zaki, tadi kemarin berita hoax ya? Iya, soalnya tadi ketekan. Nah, dari kali jangan begitu ya. Siap, terima kasih ya. Oke. Let's do cerita. Hukum itu keras, tetapi hukum harus ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam adab biru, cerdas, terampil, takwa. Perkenalkan, nama saya Zaki Asadi, 15 tahun, dan rekan saya. Dan saya Azura Kalisa, 16 tahun. Kami calon duta pelajar Kamtibmas Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2023, perwakilan dari SMA Negeri Unggul Tunas Bangsa. Kamtibmas. Menurut pasal 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan pengertian Kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ialah suatu kondisi sosial dinamis masyarakat sebagai salah satu persyarat tercapainya pembangunan nasional dengan terselenggaranya tujuan negara, dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman dan kesejahteraan di masyarakat. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat, maka Polres Kabupaten Aceh Barat Daya rutin menyelenggarakan seleksi duta pelajar Kamtibmas agar melalui para pelajar, keamanan dan ketertiban di masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi setinggi-tingginya dapat kita suguhkan kepada Polres Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah berupaya semaksimal mungkin dalam upaya menangkap, mencegah, serta menanggulangi beberapa bentuk pelarangan dan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah hukum Aceh Barat Daya. Oleh sebab itu, kita sebagai pelajar harus menjadi perpanjang tangan kepolisian dalam mensosialisasikan peraturan dan hukum yang berlaku agar terwujudnya Aceh yang aman, Akia yang tentram, berhenti ugal-ugalan, hindari kecelakaan demi keselamatan. Sekian, terima kasih. Baik, untuk Dewan Juri kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, mantap kayaknya nih ya. Makin siang makin semangat. Dari SMA Unggul Tunas Bangsa ya, atau lebih sering kita sebut SMA Korea ya. Ini jauh-jauh dari Korea datang kemari ya. Alhamdulillah. Masih semangat kan? Siap, masih Semangat ya. Kebetulan saya juri yang membidangi masalah ITE ya. Pertanyaannya sih bukan membidangi masalahnya. Ini materi yang dikuasai kayaknya pas ya, sesuai dengan pilihan ya. Gimana? siap. Iya. Oh, ini nggak boleh ditanya nih ya. Udah jawab semua kayaknya. Oke, baik. Saya tanya singkat saja. Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang ITE tersebut? Coba jelaskan dengan singkat. Baik, terima kasih atas Dewan Juri atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Sebelum kami menjawab pertanyaan dari Dewan Juri, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa yang disebut dengan ITE. ITE merupakan singkatan dari informasi dan transaksi elektronik. Adapun di bawahnya membidangi seseorang dalam membantu seseorang dalam mengirimkan pesan secara cepat. Adapun aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Bagaimana dengan Azura? Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh rekan saya. Adapun pemanfaatan dari teknologi informasi sendiri, adapun untuk hukum ataupun lain sebagainya, dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19
tahun 2016 atas perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, yaitu tentang pencemaran nama baik, kemudian tentang pengancaman pembunuhan atau biasa yang kita kenal dengan cybercrime. Sekian, terima kasih. Kita sambung sedikit lagi. Apakah untuk di lingkungan sekolah Undang-Undang ITE ini bermanfaat atau tidak menurut pandangan adik-adik sekalian? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Dewan Juri. Izinkan kami menjawab. Manfaat Undang-Undang ITE di lingkungan sekolah sangatlah penting bagi seorang siswa, karena dalam hal ini pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terkait dengan informasi dan transaksi elektronik bukan hanya terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi sering terjadi di lingkungan sekolah, seperti halnya cyberbullying yang berkenaan dengan penghinaan ataupun pembulian yang terjadi di media sosial. Contohnya terjadi penghinaan terkait sara di WhatsApp yang terkait dengan lingkungan pelajar, baik itu siswa dengan siswa maupun tenaga pendidik dengan siswa. Bagaimana dengan Azura? Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh rekan saya. Apalagi kita hidup di era digital, di mana semua berhubungan dengan elektronik, baik itu handphone, laptop, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, teknologi informasi sendiri sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan juga seperti contohnya, kita bisa berbelanja melalui teknologi yang ada di HP kita, seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini contoh ada di sekolah, ya, penggunaan HP ini kan bermanfaat. Nah, apalagi ada WA sekarang kan gitu, ada TikTok. Nah, namun ada masyarakat yang kurang jeli, ya, hanya share, ya kan, diketik kemudian tanpa melihat bukti dasarnya dari mana, betul atau tidak, tanpa mengecek terlebih dahulu, ya, mengecek terlebih dahulu. Nah, sifat dari yang dibuat itu, konten yang dibuat itu kemudian disebar, ya, dan mengganggu orang banyak, melanggar kira-kira isinya itu tentang norma agama dan norma kesusilaan. Sekali lagi saya terangkan, saya jelaskan. Saya mengetik di WhatsApp, ya kan, tentang pelanggaran norma agama atau norma kesusilaan, kemudian saya sebar. Saya tidak tahu itu betul apa tidak, tapi saya sebar, ya, dari penglihatan saya tadi, ya. Kemudian setelah saya sebar, itu mengandung di masyarakat, sudah booming, sudah viral, ya kan, dan menjadi was-was masyarakat, menjadi resah akibat konten itu. Pertanyaannya, pada pasal berapakah yang mengandung tentang pelanggaran norma agama atau norma kesusilaan? Sebutkan dan jelaskan yang saya maksud tadi. Bagusnya bagaimana sikap kita apabila mendapati seperti itu. Ya, silakan. Baik, terima kasih dari Dewan Juri atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Dalam hal ini, pentingnya kesadaran bagi kita di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah untuk mengetahui terlebih dahulu yang mana yang benar dan yang mana yang salah, sehingga apapun yang kita sebarkan, yang kita share ataupun yang kita ucapkan secara langsung dapat bermanfaat positif, bukannya berdampak negatif kepada orang lain yang dapat merugikan orang lain. Dalam hal ini perlunya kesadaran masing-masing untuk mengetahui hal ini. Jadi kami sebagai pelajar dan sebagai calon duta pelajar Kemtibmas Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2023 dengan ini menyatakan bahwa kami siap memberikan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat maupun pihak-pihak sekolah yang berada di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah dalam hal memberikan edukasi terkait pemberitaan yang dapat merugikan orang
karena dapat bersifat negatif dan merugikan orang lain. Bagaimana dengan Azura? Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh rekan saya. Kita sebagai pelajar dan juga sebagai duta pelajar Kamtibmas harus memilah dulu berita yang kita terima. Kita harus mencari dulu sumber informasinya. Apakah berita tersebut benar ataupun hoax, dan juga mungkin mengandung norma-norma yang tidak kita sadari. Jika kita menerima pesan tersebut, kita harus mencari lagi kebenaran oleh berita tersebut. Bagaimana Zaki? Ya, benar sekali seperti yang dikatakan oleh rekan saya. Maka dalam hal ini pentingnya kita sebagai seluruh di bidang masyarakat dalam hal ini memperhatikan bagaimana yang benar dan bagaimana yang salah. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, maka kapan lagi kita untuk mencegah atau mengatasi hal tersebut dalam penyebaran berita yang dapat merugikan orang lain. Sekian, terima kasih. Ya, satu lagi tadi, itu penjelasannya mungkin ya. Pasal berapa tadi? Tentang melanggar norma agama dan norma kesusilaan tadi. Baik, ITE sendiri terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang terdapat dalam hal ini, pelanggaran norma-norma hukum yang terjadi terdapat dalam pasal 28 ayat 1 yang terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ITE yang dapat merugikan orang lain. Sekian, terima kasih. Ada tambahan? Bagaimana penerapan teknologi informatika dalam bidang pendidikan? TI pun sekarang bisa diterapkan di bidang pendidikan. Sebutkan contoh yang sering diterapkan di bidang pendidikan pada saat hari ini. Dan yang kedua, apa manfaat bagi siswa ataupun siswi dalam penerapan teknologi informatika? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan atas Dewan Juri tadi. Jadi contoh-contoh penerapan informasi dan transaksi elektronik ataupun teknologi informasi di dalam lingkungan sekolah, seperti halnya pihak sekolah memberitahu kepada seluruh pelajar agar membawa HP jika berada di suatu pelajaran yang bertujuan untuk memudahkan pelajaran tersebut, seperti halnya menonton edukasi-edukasi yang terkait dengan pembelajaran yang diberitakan pada saat itu, sehingga dalam hal ini bermanfaat kepada seluruh siswa-siswi dalam menambah wawasan global, sehingga siswa tersebut dapat bersaing baik di dalam maupun di luar daerah ini. Bagaimana dengan Azura? Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh rekan saya. Adapun manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dalam pendidikan, yaitu jika tidak ada di buku pelajaran, kita bisa men-search-nya atau biasa yang kita kenal dengan Google saat ini. Jadi jika kita tidak mengetahui sesuatu, berita apapun itu penjelasannya, kita bisa mencari tahu melalui sosial media ataupun melalui Google saat ini. Jadi teknologi informasi sangat bermanfaat bagi pelajar saat ini, apalagi di bidang pendidikan. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan buat SMA Tunas Bangsa. Penyampaian komitmen dan harapan. Jika kami terpilih menjadi duta pelajar Kamtibmas Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2023, komitmen kami agar para pelajar di Aceh Barat Daya agar dapat mentaati hukum dan menghindari hukuman, agar terciptanya remaja yang cerdas, terampil dan takwa. Yang ketiga, menjadi perpanjang tangan pihak kepolisian dalam menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada diri setiap pelajar agar dapat mengetahui dampak positif dan dampak negatif yang terjadi jika terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa nasionalisme kepada diri setiap pelajar agar ditanamkannya dan ditumbuhkannya sikap akan cinta tanah airnya, khususnya di Bumo Besigupat, Kabupaten Aceh Barat Daya. Dari serangkaian komitmen kami harapkan agar pelajar di Aceh Barat Daya dapat menjadi remaja-remaja yang taat akan hukuman dan menghindari hukuman.
sehingga terciptanya para pelajar yang peduli terhadap kesatuan kebangsaan dan peduli terhadap keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum di dalam masyarakat. Oke, stay away from violation. Smart teenagers, jumping obedient teenagers. Taati aturan, jauhi pelanggaran. Remaja